Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya di Benteng Islami Channel. Namun sebelum menyimak video ini jangan lupa like, subscribe dan share untuk mengembangkan channel dakwah kita. Kali ini rahasia Islam akan mengungkap seorang dokter Jerman yang masuk Islam setelah memvonis pasien muslimnya terkena kanker payudara. Dokter tersebut menemukan petunjuk Islam setelah pasiennya mengalami sesuatu yang di luar pemahaman dokter tersebut. Suatu hari wanita Muslim datang mengunjungi rumah sakit. Pasien tersebut berada di Jerman untuk menjalani pengobatan atas penyakit yang dideritanya dan wanita ini dirawat oleh dokter Katolik. Setelah dilakukan biopsi atau pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya ternyata wanita tersebut menderita kanker payudara yang sangat serius dan perkembangannya kanker sudah stadium 4. Pihak rumah sakit dan dokter Katolik menyatakan wanita Muslim ini tidak sanggup bertahan hidup dari penyakit kanker yang sudah menggerogoti tubuhnya sejak lama. Wanita tersebut divonis tidak akan sembuh dan hanya mempunyai waktu bertahan hidup hanya 14 hari. Mendengar kabar tersebut, kata dokter, wanita muslimah itu berkata kepada suaminya bahwa dokter berkata aku tidak akan bertahan hidup lama lagi. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di Mekah. Aku akan pergi ke sana walaupun kondisiku sangat buruk. Suami pun menurutinya atas permintaan istrinya. Dia mengurus tiket visa dan lain sebagainya selama 3 hari untuk keberangkatan ke kota Mekah. Singkat cerita, dari 14 hari yang diberikan dokter, 3 hari sudah habis untuk proses visa dan proses pemberangkatan. Di hari keempat setelah wanita muslimah ini dan suaminya sampai di kota Mekah, wanita ini masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Tubuhnya semakin melemah akibat kanker stadium 4. Ia tetap berusaha untuk menunaikan umrah dengan dibantu oleh sang suami. Setelah menunaikan umrah, wanita muslimah tersebut merasa gelisah dan tidak nafsu makan lagi. Hari demi hari hanya duduk di Masjidil Haram sambil menangis dan berdoa kepada Allah. Wanita muslimah ini menangis bukan karena sakit yang dideritanya dan tidak berdoa agar sembuh. Tapi wanita ini menangis karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan sedikit ibadah yang telah dilakukannya saat ia masih sehat walafiat. Kesedihan terus berlarut-larut karena ia mempercayai perkataan dokter bahwa ia hanya bisa hidup beberapa hari lagi. Saat itu datanglah seorang wanita bercadar yang bertugas mengatur antrian sholat di Masjidil Haram. Wanita bercadar itu bertanya kepada wanita muslimah itu dengan kanker mengapa dia begitu sedih. Akhirnya mereka saling mengenal dan menceritakan tentang penyakit yang dideritanya. Setelah mendengarkan keluhan wanita muslimah yang menderita kanker itu, wanita bercadar kemudian berkata, "Aduh adikku, kenapa kamu begitu yakin dengan vonis dokter? Bukankah orang sehat juga mati? Bukankah orang sakit juga mati ketika ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati? Tapi Islam memberikan kesempatan bagi kita untuk berusaha sekuat tenaga. Jika Allah berkehendak maka akan ada jalan keluar." Di Masjidil Haram selain memohon kepada Allah, yang dapat Anda lakukan adalah memohon untuk disembuhkan dengan air Zam-Zam yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kenapa tidak mencoba minum air Zam-Zam dan berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan? Setelah mendengar nasihat wanita bercadar, wanita yang sedang menderita kanker tersebut langsung minum air Zam-Zam dan mengatakan rasanya seperti baru dapat air segar dan sudah haus lama sekali saat di Mekah. Wanita itu minum air Zam-Zam setiap hari sambil berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Lalu tiba-tiba harus kembali ke negara asalnya dengan perasaan muslimah itu semakin membaik dari penyakit yang dideritanya. Sesampai di negeri asal kemudian bersama suaminya pergi menemui dokternya untuk kontrol. Biopsi atau pengambilan jaringan tubuh kembali diambil untuk diperiksa di laboratorium. Betapa terkejutnya dokter saat melihat kanker wanita itu telah hilang sampai ke akar-akarnya. Dokter penasaran dan bertanya kepada mereka berdua, baru-baru ini berobat dan obat apa yang dikonsumsi? Kalian sudah berobat kemana saja selama 2 minggu? Siapa dokternya dan obat apa yang sedang Anda minum? Tanya dokter dengan rasa ingin tahu. Lalu dengan santainya dan dengan jujur wanita itu menjawab bahwa dia tidak berobat karena dokter mendengar wanita itu bahwa dia hanya pergi ke Mekah dan minum air Zam-Zam sambil memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendengar jawaban pasien tersebut, dokter langsung mengatakan kepada pasien tersebut bahwa penyakit kanker payudara yang dideritanya sudah hilang sampai ke akar-akarnya. Padahal sebelumnya belum pernah penyakit kanker ini bisa disembuhkan oleh dokter dan hilang sampai akar-akarnya. Wanita itu spontan menangis bersama suaminya, keduanya tak henti-hentinya mengucap syukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Sementara itu, dokter tiba-tiba mengeluarkan Quran terjemahan bahasa Jerman dan mengungkapkan fakta luar biasa. Yang perlu Anda ketahui, saya telah mempelajari Islam selama 10 tahun. Saya menemukan sesuatu yang menyentuh hati saya sehingga saya dapat mempercayainya. Kejadian ini semakin memperkuat saya akan kebenaran Quran dan meyakinkan saya untuk memeluk agama Islam, maka cukuplah bagiku untuk mengucapkan syahadat dan masuk Islam, kata dokter itu. Dan akhirnya dokter itu bersyahadat dibimbing oleh pasiennya. Sungguh luar biasa bimbingan atau hidayah yang diterima dokter ini, sebagaimana Allah mengatur strategi bagi hambanya untuk mendapatkan hidayah dengan cara yang luar biasa dan akan dikenang sepanjang hayat. Hidayah memang membutuhkan kesabaran dan pilihan Allah. Akhirnya dokter Katolik itu menerima kebenaran Islam sebagai petunjuk iman yang terbaik yang didapat dari seseorang sebagai lantaran dalam membimbing menemukan jalan yang benar dan diridhat Allah. Demikian akhir cerita seorang dokter Jerman mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.